Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisan, NIM 202105010264. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek analisis pembiayaan. Jadi, dalam pemberian pembiayaan kepada seorang konsumer agar dapat dipertimbangkan terlebih dahulu agar terpenuhi persyaratan analisis pembiayaan yang dikenal dengan 6 prinsip. Yang pertama, karakter. Jadi, karakter adalah keadaan watak atau sifat dan konsumer baik dalam kehidupan pribadi, dalam lingkungan usaha. Kegunaan dalam penilaian usaha terhadap karakter adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan konsumer untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Kedua, kapital. Jadi, kapital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya, dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Ketiga, situation of economy, yaitu politik, sosial, ekonomi, budaya mempengaruhi keadaan ekonomi yang memungkinkan suatu perusahaan oleh mudharib. Keempat, criteria, yaitu batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada saat tertentu. Kelima, kapasitas, yaitu kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang dihasilkan. Kemudian keenam, kolateral, yaitu barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jadi, kemudian materi selanjutnya itu informasi dan data yang diperlukan. Jadi, informasi yang sering digunakan dalam analisis pembiayaan biasanya seperti pertama, maksud dan tujuan mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian data diri permohonan pembiayaan. Ketiga, data diri permohonan pembiayaan dan keluarga, profil dan usaha. Keempat, riwayat hubungan dengan perbankan. Kelima, kondisi keuangan. Keenam, kebutuhan dana, dan ketujuh itu sumber pengambilan. Kemudian selanjutnya, sumber dan cara informasi memperoleh informasi. Jadi, dalam memperoleh informasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu interview atau pengisian barang yang disediakan. Berikut penyimpanan data yang diperlukan. Interview adalah mengadakan pembicaraan secara langsung dengan calon debitur untuk memperoleh keterangan-keterangan dan mengecek keberadaan data. Kemudian pemeriksaan setempat atau on the spot, yaitu pemeriksaan langsung ke tempat nasabah untuk meneliti secara fisik keberadaan data, permohonan pembiayaan atau aktivitas usaha nasabah. Kemudian feasibility studi pembiayaan. Jadi pertama itu pengertian feasibility study, adalah hasil studi yang menggambarkan keadaan dan prospek suatu proyek baik dari segi teknis maupun ekonomis.
Kemudian kedua itu kegunaannya yaitu sebagai salah satu alat yang dapat membantu bank untuk pelaksanaan pemberitaan atau pembiayaan, antara lain yaitu satu, dapat digunakan untuk pembiayaan, kedua, dapat memudahkan dan memperlancar proses analisis pembiayaan. Baik, itulah pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.